Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya ini. Salam sehat buat Anda semua, semoga Anda tetap dan setia mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan dari rumah secara online, tetapi Anda tetap semangat, harapan saya. Pada hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang masih dalam pelajaran fisika dan tema utama kita adalah usaha dan energi. Tetapi pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang gaya. Seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, bahwa memahami atau belajar tentang usaha dan energi berarti sebelumnya itu kita harus juga memahami apa itu gaya dan komponen-komponennya serta jenis-jenis gayanya. Apa itu gaya? Gaya dalam ilmu fisika diartikan sebagai interaksi apapun yang dapat menyebabkan suatu benda bermassa mengalami perubahan. Perubahan yang dialami oleh benda bisa berupa perubahan gerak, ya, atau perubahan posisi. Bisa juga berupa perubahan bentuk. Jadi kalau di SD Anda sudah diberitahu bahwa gaya bisa merubah bentuk sebuah benda atau gaya bisa menyebabkan sebuah benda bisa bergerak atau berubah posisinya. Gaya dalam fisika disimbolkan dengan huruf F besar, F kapital. Dan satuan daripada gaya dalam sistem MKS itu dinyatakan sebagai kilogram meter per second kuadrat, atau sebagai penghargaan yang selama ini kita kenal sebagai penghargaan terhadap Sir Isaac Newton. Maka sistem satuan MKS untuk gaya dinyatakan dengan satuan Newton. Kemudian dalam sistem CGS, gaya dinyatakan dalam satuan gram sentimeter per second kuadrat, atau juga dikenal dengan istilah din. Itu pengertian tentang gaya dan simbol serta satuannya. Gaya itu ada berapa macam sih? Nah, itu ya. Gaya itu ada berapa macam gaya itu? Yang pertama, setidaknya saya mencatat ada 3 jenis gaya, yaitu yang pertama adalah gaya terapan. Gaya ini timbul karena kontak langsung dengan benda, ya, sehingga dapat disebut sebagai gaya sentuh. Meskipun waktu sentuhan dalam gaya terapan ini tidak berlangsung lama. Saya ulangi, gaya terapan itu gaya yang timbul karena kontak langsung dengan benda. Gaya ini karena kontak langsung dengan benda maka disebut sebagai gaya sentuh. Meskipun waktu sentuhan dengan benda itu berlangsung tidak lama atau berlangsung singkat. Contoh, menendang bola. Ya, ini adalah contoh gaya terapan. Kenapa? Karena setelah bola jalan, bola ditendang itu setelah bola melambung, ya, kaki kita tidak ikut serta dengan bola. Atau seorang anak melempar kelerengnya ke lantai, melempar kelereng atau melempar batu, kertapel, ya, kertapel. Itu waktu batunya jalan, batunya lari, ya, kertapel nggak ikut. Atau kita melempar bola, ya, seorang pemain basket melempar bola masuk ke dalam ring basket, pemain basket itu tidak ikut terlempar ke dalam. Kedua, gaya fundamental, gaya alami, gaya yang timbul secara alami tanpa harus ada pengaruh-pengaruh dari luar. Gaya yang termasuk dalam gaya fundamental ini ada 4 jenis gaya, yaitu yang pertama itu gaya gravitasi, kemudian yang kedua itu gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis ini ada gaya magnet, kemudian ada gaya listrik. Lalu
Yang ketiga itu ada gaya nuklir. Gaya nuklir. Kemudian yang keempat ada gaya lemah. Berdasarkan besarnya gaya, dari keempat gaya ini, urutan gaya yang terbesar adalah, ya, dari keempat gaya ini, kalau diurutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil, itu urutan gayanya adalah urutan dari yang terbesar. Itu yang pertama sekali itu gaya nuklir, kemudian gaya elektrostatis, kemudian gaya lemah, dan yang terakhir sekali yang paling kecil itu adalah gaya gravitasi. Nah, itu jenis gaya yang kedua, yaitu gaya fundamental. Jenis gaya yang ketiga adalah gaya kontak. Gaya kontak disebut juga dengan gaya sentuh. Ya, masuk dalam kelompok gaya sentuh. Mengapa? Karena gaya itu bekerja pada benda dengan langsung menyentuh benda. Sedang terjadi selama benda itu mengalami perubahan. Jadi bedanya dengan gaya terapan adalah kalau gaya terapan itu waktu sentuhnya sebentar, waktu sentuhnya singkat, sedangkan perpindahan atau perubahan itu terjadi dalam waktu yang lama. Sedangkan gaya kontak itu waktu sentuhnya terjadi sepanjang benda itu mengalami perubahan. Selama benda itu mengalami perubahan. Itu bedanya dengan gaya terapan. Gaya kontak itu ada dua jenis gaya kontak, yaitu gaya normal dan gaya gesek. Yang secara spesifik akan kita bahas lebih lanjut. Mengapa kita harus bahas dua gaya ini? Dalam membahas tentang usaha dan energi, dua gaya ini menjadi penting. Kita lihat satu persatu. Gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya yang dialami oleh benda dalam keadaan apapun. Entah itu dalam keadaan apapun, dalam arti entah itu dia sedang bergerak atau juga sedang diam. Dan besar gaya normal ini sangat dipengaruhi oleh gaya gesek dan koefisien gesek. Gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus bidang. Jadi misalnya ada sebuah bidang datar seperti ini, lalu di atasnya ini ada benda, arah gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, ini arah tanda yang saya kasih garis panah ini adalah arah gaya normal. Bagaimana kalau misalnya bentuk bidangnya seperti ini, bidang miring? Nah, tetap gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Maka arah gaya normal untuk bidang miring arahnya seperti itu. Ini adalah gaya normal. Nah, secara matematis seperti ini, karena besarnya itu dipengaruhi oleh gaya gesek dan koefisien gesek, maka secara matematis gaya normal itu ditulis sebagai besarnya gaya gesek dibagi koefisien gesek. Ini untuk benda yang diam. Sedangkan untuk benda yang bergerak, gaya normalnya adalah M sama dengan gaya gesek kinetis dibagi dengan koefisien gesek kinetis. N ini sama dengan gaya normal. Kemudian Fs itu adalah gaya gesek statis. Dan μs ini adalah koefisien gesek statis. Sedangkan untuk gaya normal pada benda yang bergerak, itu N adalah gaya normal, sedangkan Fk ini adalah gaya gesek kinetis. Kemudian μk itu adalah koefisien gesek kinetis. Itu tentang gaya normal. Yang berikut, gaya gesek. Gaya gesek
itu gaya yang selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, terjadi karena sentuhan dengan benda antara benda dengan bidang lintasan. Dan gaya gesek ini selalu terjadi, ya, selalu ada pada saat benda itu bergerak atau diam. Dan selalu menyentuh benda sepanjang benda itu bergerak atau sepanjang benda itu diam. Arahnya selalu berlawanan, ya, arah selalu berlawanan dengan gerak benda. Jadi misalnya di dalam bidang datar seperti ini, lalu ada satu benda diberi gaya ke arah kanan sebesar F, maka ada gaya gesek yang menghalangi atau menghambat gerak benda ini yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam, bekerja pada benda diam, bekerja pada benda yang diam. Kemudian besarnya tergantung pada gaya normal dan koefisien gesek statis. Nah, sehingga secara matematis besar gaya gesek statis itu ditulis sebagai Fs sama dengan N kali μs. Sedangkan gaya gesek kinetis itu gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak. Besarnya sama dengan gaya gesek statis, yaitu besarnya dipengaruhi oleh gaya normal dan koefisien gesek kinetis. Sehingga secara matematis dirumuskan sebagai Fk sama dengan N dikali μk. Yang berikut tentang gaya berat. Gaya berat, gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka berat benda selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat di mana dia berada. Berat benda di bumi berbeda dengan berat benda di bulan. Kenapa? Karena gaya gravitasi bumi berbeda dengan gaya gravitasi bulan. Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, maka arah dari gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi. Sedangkan besar dari gaya berat, besar gaya berat itu dipengaruhi oleh yang pertama massa benda dan yang kedua percepatan gravitasi. Karena dipengaruhi oleh massa benda dan percepatan gravitasi bumi, maka berat benda ditulis sebagai B sama dengan M kali G. B ini adalah berat benda, sedangkan M itu adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Karena merupakan gaya berat, berat ini merupakan gaya, maka satuan dari gaya adalah, satuan dari berat adalah kilogram meter per second kuadrat, atau juga sama dengan, Anda jangan tahu bahwa berat benda itu sama satuannya Newton. Anda ke pasar, bilang ibu-ibu di pasar beli cabai 1 Newton, ditimpuk keluar sama cabai. Ya. Massa benda itu selalu sama di manapun. Yang terakhir, bagian terakhir dari gaya yaitu hukum Newton. Nah, ini di SMP juga Anda sudah dapat pembelajaran tentang hukum Newton, tetapi kali ini diingatkan kembali. Ada 3 hukum Newton yang terkenal, yaitu hukum Newton yang pertama, yang disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Apa itu hukum inersia? Apa itu inersia? Inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya atau mempertahankan keadaannya. Sedangkan kelembaman itu adalah kecenderungan benda untuk kembali ke bentuk semula atau kembali ke posisi semula. Nah, ini berdasarkan hukum Newton yang berbunyi, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam atau akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Sekali lagi, bunyi hukum Newton pertama, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0,
maka benda akan tetap diam jika tadinya diam, atau tetap bergerak dengan kecepatan tetap jika tadinya dia bergerak. Nah, contoh perlakuan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari itu jika Anda naik mobil terus tiba-tiba supirnya rem mendadak, Anda terjungkal ke depan, nah itu artinya hukum Newton berlaku. Karena dalam bunyi hukum Newton itu berlaku resultan gaya sama dengan 0, maka rumus untuk hukum Newton 1 atau persamaan matematis ditulis untuk hukum Newton 1 ditulis sigma F sama dengan 0. Sigma itu artinya jumlah atau resultan. Nah, itu untuk hukum Newton 1. Hukum Newton 2, nah contoh soalnya nanti saya akan kasih dalam video selanjutnya, video yang berikut. Hukum Newton 2 itu dinamakan juga dengan hukum gerak. Hukum Newton tentang percepatan yang timbul pada benda akibat gaya yang bekerja selalu berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, ini bunyi hukum Newton 2. Saya ulangi, percepatan yang timbul pada benda akibat gaya yang bekerja selalu berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, secara matematis dari bunyi hukum ini maka ditulis A sama dengan A itu berbanding terbalik dengan M dan berbanding lurus dengan resultan gaya. Jadi A sama dengan sigma F per M. Nah, saya kembali mengingatkan kepada Anda bahwa A itu sama dengan perubahan kecepatan per satuan waktu. Perubahan kecepatan per satuan waktu. Dan ada beberapa persamaan untuk menentukan besarnya percepatan. Jika benda itu bergerak pada bidang datar, maka Vt sama dengan V0 plus At. Atau S sama dengan V0T ditambah setengah At kuadrat. Atau lagi Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2As. Ini untuk benda yang bergerak pada bidang datar. Sedangkan benda yang bergerak vertikal ke atas atau jatuh bebas, Vt itu sama dengan V0 kurang Gt karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kemudian H tinggi itu sama dengan V0T dikurang setengah Gt kuadrat. Kemudian Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, ini beberapa persamaan yang kita sudah kenal minggu yang lalu, pertemuan yang lalu dalam video sebelumnya, sehingga Anda bisa gunakan untuk mencari percepatan benda sesuai dengan hukum Newton. Hukum Newton yang ketiga adalah disebut sebagai hukum aksi dan reaksi. Lu jual, gua beli. Aksi dan reaksi. Bunyi hukum Newton 3 itu adalah jika benda A memberikan sejumlah gaya kepada benda B, maka benda B akan merespon dengan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan oleh A dengan arah yang berlawanan. Hukum Newton 3 ini terkenal dengan persamaan jumlah gaya aksi sama dengan minus jumlah atau resultan gaya reaksi. Tanda negatif ini menyatakan arah yang berlawanan dengan F.
aksi. Itu adalah hukum Newton 3, sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Salam sehat, tetap semangat dan bahagia. Terima kasih.